warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sahlan Harahap, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan. Fasilitator saya Ibu Kurniasi, pengajar praktik saya Bapak Habib Malik Putih. Saat ini saya bertugas di SD 200408 Padang Sidimpuan. Di sini saya akan melaksanakan yang namanya pra-observasi. Adapun tujuan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sampai di mana persiapan ibu yang akan saya supervisi nanti, baik dari pelaksanaan pembelajarannya, dari tujuannya, dari metodenya, dan dari strateginya. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Juraida, guru kelas 6. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum, apa kabar, Bu? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Pak. Jadi Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, percakapan kita ini adalah yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui sampai di mana persiapan ibu nanti pada saat supervisi, baik dari tujuan pembelajarannya, dari metodenya, dari strateginya. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan nanti? Kebetulan pada saat ini materi yang saya akan pelajari adalah mengenai operasi pencampuran, di mana tujuannya ada 3. Yang pertama itu siswa diharapkan mampu mengurutkan bilangan desimal hingga per 1000. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal dengan menggunakan kartu bilangan. Dan yang selanjutnya itu siswa diharapkan mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi pencampuran terkait pecahan dan bilangan desimal. Luar biasa, Bu, ya. Berarti Ibu sudah menggambarkan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kira-kira, Bu, di area mana yang akan perlu kita spesifikkan atau yang akan kita capai pada pertemuan nanti? Dalam hal ini ada 2 area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada siswa kelas 6, di mana itu menyangkut mengenai pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan ini, Pak, siswa diharapkan mampu memahami materi pelajaran tentang operasi pencampuran mengenai bilangan desimal dan pecahan. Kemudian kalau mengenai keterampilan, itu siswa diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oh, luar biasa, ya. Berarti Ibu sudah menggambarkan area pembelajaran yang akan dikembangkan nanti. Sudah jelas dengan tujuannya, dan kira-kira strategi apa yang akan Ibu pakai untuk Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk melaksanakan itu semua, tips dan strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa nanti dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Siswa itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oh, luar biasa juga, ya. Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa akan memakai strategi berdiferensiasi. Berarti dari situ, Bu, kita akan bisa melihat perbedaan-perbedaan siswa secara individu dan bisa memenuhi kebutuhan siswa. Jadi dari strategi yang Ibu buat, kira-kira model pembelajaran apa sih yang akan Ibu pakai? Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada saat ini yaitu model pembelajaran problem based learning. Oh, model pembelajaran PBL, Bu, ya. Berarti Ibu akan mengatasi masalah siswa tanpa masalah, apalagi metodenya tadi sudah bagus sekali, yaitu metode berdiferensiasi. Kira-kira metode yang akan Ibu pakai tadi diferensiasi. Bagaimana kira-kira cara Ibu melaksanakan metode tersebut? Metodenya nanti saya akan menggunakan metode diskusi atau berkelompok, lalu kemudian nanti saya memberi penegasan dan tanggung jawab, lalu siswa nanti akan mengkonsultasikan hasil dari apa yang mereka pahami dari materi tersebut. Oh, bagus sekali, ya. Ini sudah bisa menggambarkan semua bagaimana kira-kira nanti siswa melaksanakan di dalam kelas, bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajarannya, bagaimana Ibu sudah membuat strateginya. Jadi dari percakapan kita ini, Bu, apa kira-kira manfaat bagi Ibu dengan mengadakan pra-observasi? Dari percakapan ini nanti saya dapat atau bisa mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas
dan model-model apa yang saya gunakan nanti sudah ada gambarannya, kira-kira begitu Pak. Oh, jadi persiapan ibu dia matang betul ya. Jadi kapan kira-kira kita bisa melaksanakan observasi jauh? Kalau jadwal yang sudah saya tentukan Pak, nanti ada di hari Kamis les 1-2 di kelas 6 Pak. Oke, berarti kita nanti akan masuk bersama dalam kelas yaitu pada hari Kamis. Jadwal jamnya yaitu jam 1-2 di kelasnya di kelas 6 ya. Baiklah Bu, mungkin sudah dari percakapan kita ini, mudah-mudahan nanti ini sudah bisa mempersiapkan pada hari Kamis bagaimana pembelajarannya tadi, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, dan kita akan bersama-sama nanti di dalam kelas untuk melaksanakan observasi dalam supervisi akademik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang nggak hadir? Ada Ibu. Siapa? Sinanda Ibu. Kenapa Sinanda? Sakit Ibu. Baik, sama-sama kita doakan supaya dia cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita di sini ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama dulu menyanyikan lagu wajib. Bisa dipandu oleh anak Ibu Sophia? Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. 1, 2, 3, sama-sama. Berdiri aja ya. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu tanya dulu, ada yang pernah makan kue ulang tahun? Ada Ibu. Ada? Misalnya ada satu kue ulang tahun yang mau dibagikan sama 9 orang di sini. Berarti satu kue itu dibagi 9. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, itu sama dengan 1/9. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai jenis pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada bilangan desimal. Sekarang pelajaran kita Ibu lanjut lagi, yaitu dengan pelajaran membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diharapkan nanti siswa mampu mengurutkan bilangan desimal hingga per 1000. Ada per 10, per 100, dan per 1000. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan nanti siswa mampu mengurutkan dan membandingkan pecahan.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mampu menyelesaikan soal-soal mengenai pecahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau anak ibu si Mora dapat bagian kue 1/2, kemudian si Rapang dapat bagian 1/4. Kira-kira bagian siapa yang lebih besar itu? Bagian si Mora kah atau bagian si Rapang? 1/2 dibandingkan dengan 1/4. Berarti kalau 1/2 itu setengah. Sedangkan 1/4 itu sudah dibagi 4. Berarti lebih besar punya si Mora kan? Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membandingkan pecahan dan bagaimana cara mengurutkan pecahan. Yang pertama, kalau kita membandingkan, berbicara mengenai membandingkan, berarti pasti ada nanti tanda lebih kecil, lebih besar, atau tanda sama dengan. Bisa dilihat di depan. Kalau lebih kecil dia tandanya seperti ini lebih besar, kemudian ada sama dengan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan membandingkan? Yang pertama, kalau ada pecahan penyebutnya sama, berarti bisa langsung kita lihat pembilangnya. Contohnya di sini 7/8 dibandingkan dengan 5/8. Berarti penyebutnya sama kah penyebutnya? Sama. Berarti dapat langsung kita lihat pembilangnya. Mana lebih besar angka 7 daripada angka 5? Angka 7. Berarti tandanya di sini lebih besar. Yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama, maka kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. 4/5 dibandingkan dengan 3/6. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 30. Bisa dengan membuat KPK-nya. Dapat dia penyebutnya 30. Kemudian kita samakan menjadi 24/30 dibandingkan dengan 15/30. Kalau penyebutnya sudah sama, selanjutnya kita lihat pembilang. Mana kali lebih besar angka 24 dibandingkan dengan angka 15? Mana lebih besar? Berarti tandanya 24/30 itu lebih besar daripada 15/30. Yang selanjutnya, apabila jenisnya tidak sama. Yang pertama ada desimal, yang kedua ada pecahan biasa. Kalau sudah seperti ini, kita samakan dulu dia jenis pecahannya ya. 1/1,2 itu, kalau kita buat ke dalam pecahan biasa menjadi 12/10. Kemudian dibandingkan dengan 2/4. Cara membandingkannya bisa dengan dikalikan silang. 12 dikali 4, kemudian 10 dikali 2. Hasilnya 48 dibandingkan dengan 20. Berarti 48 itu lebih besar atau lebih kecil dengan angka 20? Lebih besar. Berarti 48 itu lebih besar daripada 20. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak ibu? Kalau tidak ada, ibu lanjut dengan mengurutkan bilangan. Sama halnya dengan membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan juga ada caranya. Yang pertama tadi, apabila berpenyebut sama, maka lihatlah pembilangnya. Langsung bisa diurutkan. Kemudian kalau tidak sama penyebutnya, samakan dulu penyebutnya, baru bisa diurutkan. Apakah dia lebih dari yang terbesar duluan atau terkecil. Selanjutnya, kalau tidak sama jenis pecahannya, ada dia desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Itu kita ubah dulu dia ke dalam bentuk jenis yang sama. Dalam hal ini kita ubah dia dulu ke dalam bentuk persen. Contohnya di sini ada 0,5, 0,45, 3/5, 40%, dan 1/2. Kan jenisnya itu berbeda-beda dia kan? Ada bentuk desimal, ada persen, dan ada bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita samakan dulu dia jenisnya ke dalam bentuk persen. 0,5 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, 0,5, 1 di belakang angka. 1 di belakang koma itu per berapa dia? Per 10. Ya, kalau 1 di belakang koma itu per 10. 0,5 itu jadi 5/10. Kalau kita ubah dulu dia ke dalam bentuk per 100, menjadi 50/100 sama dengan 50%. Kemudian 0,45 itu sama dengan 45/100 menjadi 45%.
Kalau 3/6 kita ubah ke dalam bentuk per 100, itu sama dengan 60%. Dan 1/2 itu kalau kita ubah dulu dia ke dalam bentuk persen, itu menjadi 150%. Nah, kalau diurutkan, setelah disamakan jenisnya, kita urutkan dari urutan yang terbesar menjadi 150%, 60%, 50%, 45%, dan 40%. Setelah sama jenisnya, baru bisa kita urutkan apakah dia dari yang lebih besar duluan atau dari yang lebih kecil duluan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Kalau sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan, di sini ada Ibu kasih dulu tugas sama anak-anak Ibu. Tetapi ini nanti berbentuk kelompok dia ya. Sekarang coba dulu bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Sini akan Ibu bagikan soal untuk diselesaikan bersama-sama bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan dijawab dan dikerjakan, diskusikan bersama kawan-kawannya mengenai soal yang Ibu kasih. Ibu kasih waktunya 10 menit ya untuk menyelesaikan bersama soal yang Ibu kasih sama kalian.
bisa dipresentasikan ke depan? Ya, siap mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1 duluan ya. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, 5 per 7, 0,75, 66%, 1 per 2, 0,51. Diurutkan dari yang terkecil. 5 per 7 sama dengan 0,71, sama dengan 0,75 sama dengan 75%. 66% tetap 66%. 1 per 2 sama dengan 150%. 0,51 sama dengan 51%. Diurutkan dari yang terkecil sama dengan 51%, 66%, 71%, 75%, dan 150%. Soal berikutnya. Membandingkan pecahan dan desimal. Nomor 1, 4 per 5 sama dengan 4 per 5 dibandingkan 0,8. Kita ubah 0,8 ke dalam pecahan biasa. 4 per 5 dibandingkan 8 per 10. Dikalikan silang. 4 kali 10 sama dengan 40. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi di sini jawabannya sama dengan 4 per 5 sama dengan 8 per 10. Selanjutnya nomor 2. 1 per 3, 1,3 dibandingkan 3 per 4. 1,3 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 13 per 10 dan dibandingkan 3 per 4. Dikalikan silang. 13 kali 4 52. 3 kali 10 30. Jadi di sini jawabannya lebih besar. 52 lebih besar daripada 30. Sekian dari kami. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kepada Mora disilahkan. 0,8 dibanding 0,25, apakah lebih besar atau lebih kecil? 0,8 sama dengan 8 per 10. Kita ubah per 100. 80 per 100 sama dengan 80%. 0,25 sama dengan 25 per 100 sama dengan 25%. Jadi 0,8 lebih besar daripada 0,25. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimana kalian akan menjawab soal nomor 2. Yang mana soalnya ada 5%, 0,9, 75%, 35, dan 50%. Kami akan menentukannya dari yang besar. 25% tetap 25%, 0,9 sama dengan 0,9 sama dengan 9 sama dengan 90 per 100 atau 90%. 95% tetap 95%, 35 sama dengan 5%. Kalau 35 sama dengan 5%. Jika kita buat ke 100, maka 60 per 100 sama dengan 60%. Dan 50% tetap 50%. Bukan dari yang besar. 90%, 75%.
desimal. Kami akan menjawab nomor 3. Soalnya 4/9 banding 0,21. Kami 4/9 dibanding 0,21 diubah menjadi 21/100 dan dikali 9. 4 kali 100 400, 21 kali 9 18. Jadi 400 dibagi 8. Dan kami akan menjawab soal nomor 4. 5/8 dibanding 7/8. Karena penyebutnya sama, maka dilihat penilaiannya. Karena 5 lebih kecil daripada 7, maka di sini lebih kecil. Dan demikian dari kami. Kalau ada yang mau bertanya, saya mau bertanya di mana pecahan yang lebih kecil, 2/5 atau 1/2? Ya, saya akan menjawab. 2/5 sama dengan 2/5 bandingkan 1/2. 2/5 sama dengan 40/100 sama dengan 40%. 1/2 sama dengan 50%. 50/100 sama dengan 50%. Jadi 40% dibanding 50% dari 40% lebih kecil, atau 2/5 lebih kecil dari 1/2. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak lagi, sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 yang persilakan maju ke depan. Bagi semuanya, kami dari kelompok 3 akan menyajikan dari diskusi kami, yaitu membandingkan dan mengumpulkan pecahan. Kami akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu 84%, 0,75, 0,34, 1/3, dan 1/3/4. Kami akan mengubahnya dalam pecahan persen. 84% tetap 0,75 sama dengan 75/100 atau 75%. 0,34 sama dengan 35%. 1/3 sama dengan 0,33 atau 33/100 sama dengan 33%. Dan 1/3/4 sama dengan 175%. Dan kami akan mengumpulkan dalam bentuk kecil. 33%, 35%, 75%, 85%, dan 175%. Kami akan menjawab soal berikutnya. Membandingkan pecahan. Pertama, 0,543 dibanding 2/3 sama dengan 543/1000 dibanding 2/3. Ini akan kami ulang dikali silang. 543 dikali 3 sama dengan 1629. 100 kali 2, 1000 dikali 2 sama dengan 2000. Jadi 1629 lebih kecil dari 2000. Yang berikutnya 0,25 dibanding 1/3 sama dengan 25/100 dibanding 1/3. 25/100 akan kami kali silang. 25 dikali 3 dan 100 dikali 1. 25 dikali 3 sama dengan 25 dan 100 dikali 1 sama dengan 100. Jadi 75 lebih kecil dari 100. Demikian dari kami. Apakah dari teman-teman kami ada yang mau bertanya? Silahkan, Nora. Saya ingin bertanya 1/2
Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi 1/2 dan 1/3 ini akan diubah ke dalam pecahan persen. 1/2 sama dengan 150% dan 1/3 sama dengan 175%. Jadi 150% lebih kecil dari 175% atau 1/2 lebih kecil dari 1/3. Oke, saudara ada yang bertanya teman-teman kami. Kalau tidak ada lagi, sekian dari kami. Selamat pagi, terima kasih. Baik, dari kelompok tadi ada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dari beberapa presentasi yang telah disampaikan di depan, apakah ada lagi anak-anak ibu yang ingin bertanya? Atau ada lagi yang kurang jelas dari penjelasan ibu atau dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawannya? Berarti pada kesempatan ini materi yang sudah kita pelajari anak-anak ibu betul-betul sudah bisa memahami ya. Berarti sudah bisa membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan yang berbentuk pecahan biasa ke desimal atau yang bentuk desimal nanti ke pecahan biasa. Sudah bisa membandingkan manakah nanti yang lebih besar, misalnya 1/2 dibanding 1/4. Atau sebaliknya, manakah nanti yang lebih besar 0,50 dengan 0,25. Itu sudah bisa dipahami semua? Sudah bisa? Nah, berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan sudah bisa tercapai. Dan untuk selanjutnya, jika ada nanti soal-soal berikutnya yang berkenaan dengan mengurutkan dan membandingkan pecahan, berarti anak-anak ibu sudah paham dan bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Baik soal-soalnya nanti yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ataupun soal-soal yang ada pada materi pelajaran kita nantinya. Baik, pada kesempatan ini, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. Untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan untuk pertemuan kita kali ini, Ibu rasa cukup sekian. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Bertemu lagi kita kembali setelah praobservasi dan kita melaksanakan observasi dalam kelas. Kali ini kita akan melaksanakan observasi pasca observasi bersama Ibu Jureda. Ibu Jureda, bagaimana kira-kira rasanya tadi setelah melaksanakan pembelajarannya dalam kelas? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas itu saya merasa senang dan sudah merasa tenang seperti itu. Adakah perasaan Ibu kira-kira yang ragu-ragu karena pada saat itu diobservasi? Kalau saya rasa nggak ada, Pak. Oh, berarti tadi Ibu sudah merasa senang pada saat kita observasi. Bagaimana dengan pengembangan yang sudah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi? Apakah kira-kira sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai, Pak. Sudah tercapai ya. Berarti anak-anak sudah bisa memahami bagaimana pembelajaran yang sudah disampaikan Ibu. Bagaimana kira-kira pada saat pelaksanaannya itu, di mana Ibu lihat bahwa anak-anak itu dapat tercapai pengembangan yang kita targetkan? Kalau menurut saya kan Pak, ada 2 area pengembangan yang saya laksanakan di situ. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Kalau di dalam hal pengetahuan, mungkin anak-anak sudah mampu memahami konsep-konsep ataupun materi-materi mengenai mengurutkan dan membandingkan pecahan. Sedangkan kalau di area keterampilan, mungkin anak-anak sudah bisa
menyelesaikan permasalahan ataupun soal-soal yang berkaitan dengan mengurutkan dan membandingkan bilangan, dan juga sudah mampu menerapkan konsep-konsep daripada materi ini dalam pernyataan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Oh, berarti anak-anak sudah bisa mencapai baik dari segi pengetahuan dan keterampilan dan apa target tadi untuk kita capai pengembangan tersebut sudah menurut Ibu sudah tercapai ya. Apakah yang tercapai tersebut bisa kita katakan sudah berhasil? Kalau menurut saya sudah berhasil, Pak, karena di situ tujuan pembelajaran sudah tercapai, Pak. Selanjutnya dari sekian anak-anak kita itu masih adakah yang kurang paham atau yang kurang mengerti dengan pembelajaran yang sudah disampaikan ini? Ya, kalau menurut saya memang masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Misalnya ketika dilaksanakan diskusi kelompok, masih ada 1-2 orang anak yang kurang merespon ataupun kurang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawannya, karena kita ketahui setiap anak itu berbeda pemahamannya. Oh, berarti masih ada 1 atau 2 orang yang belum paham. Oke, depannya bagaimana strategi Ibu supaya anak-anak kita yang masih ada 1-2 orang itu bisa mencapai sesuai dengan pengembangan yang sudah kita targetkan? Kalau nantinya di situ kalau memang ada nanti dibuat tugas kelompok, saya akan lebih mengadakan pendekatan kepada anak-anak kita dan menjelaskan kembali sekilas materi yang akan dibahas di situ, Pak. Oh, sudah bagus. Kapan ini kira-kira Ibu laksanakan? Kalau tidak ada halangan mungkin minggu depan itu sudah masuk ke pembelajaran selanjutnya. Maksudnya tadi Bu, untuk anak-anak kita yang 2 orang itu kira-kira kapan Ibu laksanakan supaya yang 2 orang yang masih kurang pas tadi bisa lebih paham? Sebelum nanti ketika masuk di dalam kelas mungkin pada pertemuan berikutnya sebelum lanjut ke materi selanjutnya akan dibahas kembali seperti itu. Oh ya, saya tunggu itu Bu ya. Saya tunggu pelaksanaan untuk mementapkan anak-anak kita yang 2 lagi. Jadi mungkin itu dulu percakapan kita dalam rangka pasca observasi. Mudah-mudahan rencana ke depannya kita tunggu anak yang masih kurang pas bisa lebih paham dan pembelajaran selanjutnya Ibu lebih bagus. Sekian saja percakapan bersama Ibu Jureda, guru kelas 6 dalam rangka pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.